Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Malvin. Di siang ini kita akan berbincang bersama pengamat politik Bang Arif Imam. Kita akan mengulas fenomena yang terjadi pasca pencoblosan di dalam penghitungan suara sementara atau quick count. Pasangan 02 unggul jauh meninggalkan pasangan-pasangan lainnya. Kita sudah tersambung dengan Bang Arif Imam. Selamat siang, Bang. Selamat siang Mas Malvin dan penonton tribunnews.com. Bang, Abang juga mungkin sudah kita sama-sama semua menyaksikan dihitung cepat di semua lembaga survei Iya, menempatkan pasangan Prabowo Gibran unggul, bahkan bisa iya, dibilang menang satu putaran. iya, Dengan keunggulan yang bisa dibilang tebal, bukan 5-1, 5-2, tapi iya, di atas 5-5. Kalau Bang Imam sendiri iya. melihatnya terkejut atau memang sudah bisa diprediksi dari sebelumnya? Iya, kita lihat dari quick count dari berbagai lembaga survei memang dalam tanda petik mengejutkan karena perolehan suara Prabowo Gibran di kisaran angka 57 sampai 6 di survei rilis terakhir di banyak lembaga survei memang 1%. Artinya ada pergeseran suara terutama dari swing voter yang belum menentukan pilihan dan pada akhirnya menjatuhkan pilihan pada 02 atau paslon Prabowo Gibran. Hasil ini tentu mengejutkan banyak pihak, termasuk dari paslon Mas Gibran Rakabuming kemarin menyatakan bahwa hasil ini melebihi ekspektasi dari tim sukses maupun pasangan Prabowo Gibran sendiri. Ya, banyak yang mengatakan ada faktor Jokowi di balik keunggulan tebal Prabowo Gibran. Kalau Anda melihatnya, Anda setuju nggak dengan pendapat-pendapat seperti ini, Bang? Iya, sangat setuju sekali. Iya, tentu faktor Jokowi tidak bisa dinafikan dalam suksesi kemenangan Prabowo Gibran. Bahkan menjadi salah satu variabel penting bagaimana elektabilitas Prabowo Gibran bisa terdongkrak secara signifikan sehingga potensi untuk menang dalam satu putaran. Pemilih Jokowi sebagaimana hasil exit poll Litbang Kompas sebesar 53% pemilih Jokowi 2000 memilih Prabowo Gibran. Sementara suara lain juga disumbang dari pendukung loyal Pak Prabowo di pemilu Pilpres 2019. Selain itu juga kita tahu bahwa Pak Jokowi ada dua hal yang saya kira bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo Gibran. Pertama, soal kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin hari ini yang terbilang cukup tinggi di angka 70 sampai 80%, sehingga dampaknya bisa dikapitalisasi untuk meyakinkan pemilih atau meyakinkan publik bahwa siapapun capres yang akan di-endorse Jokowi akan menjadi penerus dan pelanjut ke kebijakan pembangunan Jokowi selama ini. Dan ini saya kira dampaknya nyata dengan lonjakan elektabilitas yang terjadi di paslon 02. Kedua faktor lainnya saya kira soal Presiden Jokowi hari ini masih menjabat sehingga memiliki otoritas, memiliki kebijakan langsung atau tidak berdampak terhadap pada paslon 02. Kita tahu bahwa banyak bantuan sosial yang budgetnya hampir 500 triliun digelontorkan jelang Pilpres 2024. Bantuan sosial ini meskipun ini sebagai bantuan yang berasal dari APBN akan dibaca pemilih terutama pemilih masyarakat bawah ini sebagai kebaikan hati dari seorang presiden dan karena itu kandidat paslon capres cawapres yang di-endorse dan didukung Presiden Jokowi akan mendapat dukungan pemilih yang merasa simpati atau merasakan manfaat dari bantuan-bantuan sosial tersebut. Saya kira faktor Jokowi tidak bisa dinafikan dan bahkan menjadi variabel penting dalam suksesi pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 ini, Mas. Berarti di
dihajar dengan isu politik dinasti, dihajar dengan berbagai isu-isu miring tentang, Presiden Jokowi, sepertinya tidak bisa meredam, apa namanya, faktor Jokowi di pilpres ini ya, Bang, ya? Iya, faktanya memang isu-isu politik dinasti terkait nepotisme dan lainnya dan sebagainya hanya menjadi konsumsi kelas menengah sehingga tidak berdampak terhadap pemilih masyarakat kelas bawah, kelas-kelas sosial CD yang itu menjadi mayoritas pemilih di Indonesia. Kita tahu kalau melihat data demografi di Indonesia ada sekitar 59% masih berpendidikan SMP ke bawah. Artinya apa? Isu-isu yang cenderung elitis tersebut tidak bisa dicerna atau dibaca oleh masyarakat kelas bawah dan karena itu tidak menjadi hal yang krusial dan penting, tetapi yang dilihat adalah soal-soal kebijakan-kebijakan populis maupun sikap-sikap Presiden Jokowi yang asosiasinya mendukung paslon 02. Mungkin bisa dijelaskan, Bang, kenapa, apa namanya, si Ganjar Mahfud ini bisa kalah di kandang banteng, di Kandang Banteng. Tengah, di Bali gitu. Ini kan menunjukkan bahwa, sehingga, apa namanya, orang akan mengaitkan, di media sosial tuh banyak yang mengaitkan dengan pernyataan Ibu Mega ketika yang beliau mengatakan, "Kasihan ya Pak Jokowi," gitu, "kalau tidak ada PDIP." Itu kan ketika, apa Iya, namanya, ketika hasil quick count, ternyata memenangkan pasangan 02 atau mengunggulkan pasangan 02, itu akhirnya kan menimbulkan pertanyaan, kok bisa gitu ya, Jateng dan Bali yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng, jebol gitu. Mungkin bisa dijelaskan, iya. Bang? Iya, Mas. Iya. Iya, Mas. Kebetulan ada teman kemarin survei khusus di Jawa Tengah sebelum Pilpres itu menjelaskan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin sangat tinggi di atas angka nasional. Kalau di nasional 70 sampai 80%, di Jawa Tengah melebihi 90%. Ini data teman saya yang melakukan riset di khusus Jawa Tengah yang tentunya kepuasan publik yang tinggi ini bisa menjadi modal dan bisa dikapitalisasi untuk mengerek elektabilitas paslon 02 Prabowo Gibran dan di sisi lain bisa untuk mendowngrade paslon 03 yang notabene Jawa Tengah adalah basis kandang banteng sehingga di satu sisi ketika elektabilitas Prabowo Gibran naik maka di sisi lain elektabilitas Ganjar Mahfud turun. Kita tahu di beberapa survei, kebetulan saya menggelar survei sejak Juni, yang trennya ketika Prabowo Gibran itu elektabilitas naik, maka tren elektabilitas Prabowo Ganjar Mahfud selalu akan turun. Fenomena ini terjadi karena terjadi perebutan basis antara 02 dan 03, terutama basis-basis simpatisan PDI Perjuangan. Simpatisan ini orang yang mencoblos partai tetapi belum tentu merupakan kader atau loyalis PDIP. Nah, simpatisan inilah yang kemudian diperebutkan dan berhasil diambil oleh paslon 02, termasuk di Bali dan Jawa Tengah yang selama ini menjadi kandang banteng. Dari faktor lainnya yang saya lihat di Jawa Tengah, saya ketemu beberapa teman dan hasil kan Jokowi adalah kebanggaan masyarakat Jawa Tengah dan satu-satunya presiden yang berasal dari Jawa Tengah. Dan karena itu menjadi perhatian dan atensi khusus dari masyarakat Jawa Tengah ketika Presiden Jokowi mendukung atau mengendorse capres terutama paslon Prabowo Gibran sehingga dampaknya adalah Jawa Tengah paslon Prabowo Gibran bisa unggul dan di sisi lain bisa menggerus basis kandang merah Ganjar Mahfud. Kira-kira begitu, Mas. Nah, kalau kita bicara soal Jokowi efek ini kan, kalau saya melihat juga ada anomali, Bang. Jadi mungkin di satu sisi, Prabowo dan Gibran ini terkerek suaranya oleh Jokowi efek. Tapi orang akan juga timbul pertanyaan bagi banyak orang, kok hal itu juga tidak terjadi di PSI?
Ya kan, PSI yang notabene dipimpin oleh putra bungsunya Pak Jokowi gitu. Artinya, Iya. kok Jokowi efek ini hanya setengah-setengah saja. Kalau Anda melihatnya seperti apa fenomena ini, Bang? Iya, ya memang Jokowi efek ini terjadi gap antara Jokowi efek dalam Pilpres yang terbukti mampu mengakselerasi perolehan suara elektabilitas paslon 02 Prabowo Gibran. Tetapi yang menjadi agak aneh atau gapnya di mana PSI justru tidak terakselerasi atau menaikkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia yang kita tahu Ketua Umum PSI adalah anak Presiden Jokowi, Mas Kaisang, tetapi dari hasil quickcon banyak lembaga hanya di kisaran angka 2%. Saya kira ketidakberhasilan atau tidak signifikannya efek Jokowi di PSI disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang saya lihat kemungkinannya adalah soal waktu dan durasi yang dilakukan PSI dalam mengkapitalisasi atau mengklaim sebagai partainya Jokowi. Mas Kaisang masuk PSI saya kira juga agak terlambat. Kehadiran Mas Kaisang di PSI sudah daftar calon. Sementara salah satu variabel penting bagi sebuah partai politik adalah yang itu menjadi vote getter atau pengepul suara dari partai politik. Di sisi lain, memang di kandidat paslon 02 tentu berupaya keras untuk mendapatkan efek ekor jas dari Pilpres ini, sehingga PSI tidak bisa mengambil keuntungan elektoral sebagaimana partai lain seperti Partai Golkar, Nasdem, Gerindra yang mengalami kenaikan secara elektabilitas. Itu saya kira penyebab gap Jokowi efek dalam Pilpres dan PSI yang dari quickcon hari ini sekitar 2%. Nah, bicara soal tadi Gerindra dan Golkar, saya juga mau nanya nih, Bang. Kenapa yang lebih mendulang efek ekor jas ini Golkar, kalau kita lihat dari beberapa hasil quick count ya. Iya. Golkar di peringkat kedua, setelah itu baru Gerindra. Sedangkan capresnya justru dari partai Gerindra gitu. Iya, saya kira soal efek ekor jas, kotel efek ini menjadi PR atau menjadi perebutan partai pendukung semua paslon. Di 01 Nasdem, Nasdem PKB dan PKS, PKB bisa naik signifikan, PKS juga naik. Di paslon 02 ada Gerindra, PAN, Golkar, apalagi ya, partai-partai Demokrat, kecil, partai Gelora, partai Prima, dan lainnya. Golkar termasuk partai yang menikmati efek ekor jas paling tinggi. Penyebabnya tentu bagaimana melekatkan partai tersebut dengan kandidat capres maupun saya kira faktor lainnya, kemampuan Partai Golkar melekatkan diri dengan Presiden Jokowi. Kita tahu di tengah kepuasan publik terhadap pemerintah hari ini yang dilihat oleh publik dekat dengan pemerintah, kotel efek dari Pilpres kali ini. Dari banyak sisi komunikasi politik, terutama iklan yang saya lihat di media-media baik media televisi maupun media lainnya, memang Golkar ini lebih kreatif dalam mengkapitalisasi apa yang telah dikerjakan Presiden Jokowi, sehingga masyarakat melihat ketika mendukung atau memilih Golkar tentu akan berharap keberlanjutan dari program-program Presiden Jokowi. Di sisi lain, anehnya Partai Gerindra yang notabene pengusung utama, bahkan ketua umumnya Partai Gerindra, Prabowo Subianto maju dalam Pilpres, efek ekor jasnya lebih kecil dibanding Partai Golkar. Saya kira juga karena faktor salah satunya faktor komunikasi politik yang tidak begitu efektif, sebagaimana Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gerindra
hanya menikmati efek ekor jas dari ketua umum capres, ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sementara Partai Golkar meraih simpati dari efek ekor jas capres maupun efek Jokowi efek, sehingga kenaikannya jauh lebih signifikan ketimbang Partai Gerindra. Itu saja Mas, soal bagaimana, kenapa Partai Golkar jauh lebih tinggi. Ini sekedar analisa karena kita juga belum menggelar riset lagi. Nah, kalau dilihat dari komposisi ini taruhlah misalnya tidak ada perubahan dalam antara hasil quick count dengan perhitungan resmi KPU nanti, kira-kira ke depan partai-partai yang kalah ini ada kemungkinan lompat pagar nggak Bang? Bergabung ke Ya saya kira koalisi pemenang. ya, partai di Indonesia itu yang ideologis kan hampir tidak ada, Mas. Cuma kita sebagai masyarakat sipil, sebagai rakyat, tentu kita berharap bahwa parlemen ke depan tidak sekedar menjadi stempel kebijakan pemerintah. Dan karena itu menjadi penting dan urgent untuk ada partai penyeimbang di parlemen. Saya berharap kepada partai-partai pengusung 01 maupun 03 untuk menjadi partai penyeimbang di parlemen. Potensi-potensi untuk menjadi partai parlemen optimis ke PDI Perjuangan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristanto, bahwa PDI kemungkinan akan menjadi partai di luar pemerintah. Di luar itu saya kira Nasdem, PKB ada potensi untuk merapat ke pemerintah hari ini, pemenang Pilpres hari ini. Tetapi ada satu lagi PKS saya kira juga termasuk partai yang konsisten untuk berada di luar pemerintah. Baik Mas Imam. Nih terakhir saya ingin tanya juga soal kira-kira ke depan nih setelah kepemimpinan Jokowi selesai masih akan mungkin nggak beliau masih cawe-cawe gitu di dalam pemerintahan. Ini kan kalau kita ngelihat komposisinya ya, antara suara yang didapatkan oleh 02 dengan suara yang diperoleh oleh partai-partai pengusung 02. Ini kan masih jauh lebih besar suara yang dicapai oleh Prabowo Gibran dalam quick count dibandingkan dengan gabungan suara antara, partai-partai pengusung. Kan ada yang mengatakan, ya ini berarti memang suaranya pendukung Pak Jokowi ini yang walaupun bukan Iya, berada di partai pendukung, partai lain, tapi mungkin dia mencoblos partai yang beda, tapi presidennya masih ngikut dengan arahannya Pak Jokowi gitu. Nah, kira-kira ini kan faktor iya, betul. pengaruh Pak Jokowi ini kan sangat kuat. Nah, apakah nanti ke depan masih mungkin nggak beliau juga ikut mempengaruhi pemerintahan di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran? Iya, soal peran Presiden Jokowi di masa misalnya ketika paslon Prabowo Gibran terpilih dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tentu cawe-cawe Presiden Jokowi peluangnya sangat besar. Kita tahu Mas Gibran adalah anak Presiden Jokowi dan karena itu langsung atau tidak juga akan menjadi mentor politik bagi Mas Gibran. Di sisi lain, saham atau investasi politik Pak Jokowi dalam pemenangan Prabowo Gibran cukup besar sehingga suara-suara atau pertimbangan-pertimbangan politik dari Pak Jokowi tentu akan sangat diperhitungkan dan dipertimbangkan sekali oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Saya kira peran Pak Jokowi tidak hanya sampai level situ, bahkan bisa jadi di level penyusunan kabinet pun suara atau pertimbangan-pertimbangan Pak Jokowi, nama-nama yang diendorse Pak Jokowi akan sangat menentukan komposisi siapa yang akan duduk menjadi menteri, siapa yang akan duduk jadi pejabat lembaga tinggi negara dan lainnya dan sebagainya. Saya kira itu tidak bisa dinafikan bahwa pasca terpilih pelantikan Prabowo Gibran, saya kira Pak Jokowi akan memiliki peran dalam pemerintah ke depan, baik karena pengaruh politiknya maupun karena anaknya menjadi wakil presiden. Baik Bang Arif Nurul Imam, terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kami di studio dan juga Tribuners yang sedang menonton acara ini.
Demikian Tribuners, bincang sore kita bersama analis politik Bang Arif Nurul Imam. Sama-sama, Semoga Mas. kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore Tribuners, saya pamit undur diri.